Coba ingat-ingat lagi pelajaran sejarahmu di sekolah. Kita selalu dicekoki dengan nama-nama besar. Raja penakluk benua yang membelah barisan pasukan musuh. Jenderal jenius yang memenangkan perang mustahil. Atau ratu ambisius yang mengubah arah peradaban. Dunia seolah-olah hanya dibangun oleh segelintir karakter utama ini. Mereka dipuja, dicatat dengan tinta emas, dan dibuatkan patung megah di pusat kota. Tapi, sadarkah kamu akan satu fakta yang sering terlewat? Raja-raja besar itu, sebagian besar dari mereka, terlalu sibuk memegang pedang, mahkota atau gelas anggur. Mereka tidak memegang pena. Lalu, pertanyaannya, siapa yang mengetik naskah kemerdekaan di tengah malam yang dingin, menahan kantuk dan jari yang gemetar? Siapa yang memegang lampu minyak agar tidak padam saat tokoh-tokoh besar menandatangani perjanjian damai yang membagi wilayah dunia? Siapa yang berdiri diam di sudut ruangan, mencatat jumlah korban selamat dengan mata berkaca-kaca saat sebuah kerajaan runtuh terbakar? Ada ribuan manusia yang berdiri di ruangan yang sama dengan para legenda, menghirup udara yang sama persis saat sejarah dunia berubah arah. Tapi kalau kamu mencari nama mereka di buku sejarah manapun, hasilnya nol, bersih. Mereka tidak pernah ada. Mari kita beri wajah pada ribuan orang tanpa nama ini. Kita sebut saja dia Seta. Seta adalah representasi dari sebuah profesi paling krusial sekaligus paling tragis di masa lalu. Sang pencatat. Tunggu, sebentar. Berarti semua dokumen sejarah tebal, arsip-arsip kuno yang bikin kita pusing pas ujian hafalan di sekolah itu bisa aja cuman hasil tulisan tangan orang biasa yang lagi burnout karena ditekan sama bosnya. Orang yang kurang tidur, nggak dapat apresiasi, dan kita bahkan nggak pernah tahu dia siapa atau wajahnya seperti apa. Tepat sekali, dan itulah ironi kehidupan Seta. Seta adalah seorang pria malang yang hidup di abad pertengahan, yang tugasnya hanya satu, merekam eksistensi orang lain. Setiap hari, dari matahari terbit hingga larut malam, Seta mencatat berapa ton gandum yang dipanen petani, siapa saja yang dieksekusi mati hari ini, dan merapikan pidato heroik sang raja yang akan dibacakan di alun-alun. Seta memegang pena yang mengukir takdir peradaban. Namun, ada satu aturan mutlak dan tak tertulis bagi seorang pencatat. Jangan pernah meninggalkan jejakmu sendiri di lembar sejarah. Di dunia di mana setiap penguasa berlomba-lomba membangun monumen batu raksasa agar namanya diingat abadi, Seta dibesarkan untuk hidup layaknya hantu di latar belakang. Tidak ada yang peduli apa makanan kesukaannya, apakah dia sedang patah hati karena kehilangan keluarganya, atau ketakutan apa yang selalu menghantuinya di malam hari. Dia hanya alat penyambung ingatan, benda mati yang kebetulan bernapas. Gila, itu depresi banget sih. Bayangin kamu ngerjain tugas kelompok paling susah sampai begadang berminggu-minggu. Hasilnya dapet A+, dipuji sama guru satu sekolah. Tapi namamu sengaja dihapus dari cover makalahnya. Sakit hati banget nggak sih? Itu baru permulaannya. Konflik sesungguhnya, ironi terbesar dalam hidup Seta, dimulai ketika sebuah perang besar meletus. Kerajaan Seta diserang habis-habisan. Sang raja, yang selama ini dicitrakan lewat buku sejarah sebagai dewa perang yang tak kenal takut, ternyata gemetar dan bersembunyi di dalam tendanya sambil menangis ketakutan. Pasukan kerajaan akhirnya berhasil menang berkat strategi brilian dan pengorbanan darah dari seorang jenderal bawahan. Namun, ketika debu pertempuran sudah reda, sang raja memanggil Seta ke ruangannya yang tertutup rapat. Sang raja menitahkan sebuah perintah mutlak dengan nada dingin dan mengancam. Tulis di catatan sejarah resmi bahwa jenderal itu tewas tertusuk panah nyasar. Dan akulah, sang raja, yang memimpin pasukan di garis depan dan menebas leher raja musuh. Seta ada di sana saat pertempuran terjadi. Dia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Seta tahu persis bahwa ini adalah kebohongan yang sangat menjijikkan, sebuah manipulasi realita besar-besaran. Jenderal pahlawan yang asli, yang mempertaruhkan nyawanya demi kerajaan, akan dihukum mati secara diam-diam di penjara bawah tanah, agar rahasia memalukan ini tetap aman terkubur. Tapi sang raja tidak bodoh. Dia tahu Seta, sebagai pemegang pena, bisa saja memberontak.
Maka raja memberikan tawaran yang tidak pernah berani dimimpikan oleh seorang pencatat malang. Tulis kebohongan ini ke dalam sejarah, dan sebagai imbalannya, aku akan memberimu tanah yang luas dan subur, koin emas yang tak akan habis kau makan hingga 7 turunan, dan yang paling penting, namamu Seta. Akan kuukir dengan emas tepat di sebelah namaku pada prasasti kemenangan raksasa di pusat kota. Dunia akan tahu namamu. Astaga, ini literally asal mula penyebaran hoax bersponsor sejak zaman batu. Tapi, jujur aja nih, mari kita mikir realistis sejenak. Kalau aku jadi Seta, tawaran buat tiba-tiba naik kasta jadi karakter utama, keluar dari penderitaan, dan namanya dipajang abadi di tengah kota itu. Susah banget buat ditolak. Gengsi dong, masa mau jadi hantu terus seumur hidup? Seta berada di persimpangan paling brutal dan menyiksa dalam hidupnya. Coba posisikan dirimu sebagai dia untuk sejenak. Seumur hidupmu, dari kecil hingga tua, kamu tidak dianggap ada. Kamu ditendang, diabaikan, hanya sekadar bayangan. Kini, kamu ditawari jalan pintas menuju keabadian. Eksistensimu akhirnya akan divalidasi oleh penguasa tertinggi. 1000 tahun dari sekarang, orang-orang akan membaca nama Seta di prasasti itu dan mengenangnya sebagai saksi kebesaran. Seta perlahan mengambil penanya. Dia meneteskan tinta di ujungnya. Tapi, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah ironi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Orang yang bertugas menulis sejarah adalah satu-satunya manusia yang sadar bahwa sejarah itu palsu. Seta tidak bisa melakukannya. Hati nuraninya berteriak menolak untuk membunuh kebenaran. Seta akhirnya menulis catatan resmi, sesuai perintah raja yang penuh kebohongan itu. Karena, jika tidak, ia menyadari lehernya akan langsung dipenggal malam itu juga. Tapi diam-diam, di tengah malam buta yang sunyi, ditemani sebatang lilin yang hampir mati, ia menulis kejadian yang sebenarnya di sebuah jurnal kulit pribadi miliknya. Dia menuliskan detail heroik sang jenderal yang berani menerjang panah musuh, dan realitas sang raja yang menangis ketakutan layaknya anak kecil. Seta mengubur jurnal itu dalam-dalam di bawah akar pohon tua yang mati. Ia dengan sadar menolak hadiah tanah. Ia membuang kesempatan emas namanya diukir di prasasti kota. Dan beberapa tahun kemudian, ia meninggal dalam kesunyian mutlak karena penyakit tua yang menggerogotinya. Tetap sebagai hantu, tetap miskin, tetap tanpa nama. Terus, perjuangan dia sia-sia dong. Sang raja tetap dipuja jadi pahlawan palsu selamanya, dan Seta mati tanpa ada satupun orang yang peduli. Tolong kasih tahu aku kalau akhirnya bakal ada plot twist. Dion benar, untungnya ada plot twist. Ratusan tahun setelah kerajaan itu hancur dan runtuh menjadi debu, sekelompok arkeolog modern menggali tanah di bekas wilayah kerajaan tersebut. Mereka menemukan jurnal kulit Seta yang terkubur bersama kebenaran. Berkat tulisan jujur di jurnal itu, kebohongan memalukan sang raja selama ratusan tahun akhirnya terbongkar ke permukaan. Buku-buku sejarah dunia modern di seluruh perpustakaan harus direvisi ulang. Sang jenderal yang terlupakan akhirnya dikembalikan kehormatannya sebagai pahlawan sejati. Seta, seorang juru tulis rendahan, berhasil menyelamatkan kebenaran melintasi ruang dan waktu. Tapi ada satu masalah yang sangat puitis. Tanah yang lembab dan rayap telah memakan habis bagian sampul jurnal tersebut. Isinya masih utuh terbaca, tapi nama penulisnya telah hancur sepenuhnya. Kebenarannya menjadi abadi. Dunia akhirnya tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Tapi Seta tetap menjadi sosok anonim selamanya. Cerita tentang Seta si pencatat ini mungkin terdengar seperti fiksi sejarah. Tapi esensinya adalah cermin yang sangat menyilaukan bagi kehidupan kita hari ini. Sadarkah kamu bahwa peradaban dunia ini sebenarnya ditopang oleh jutaan manusia yang nasibnya persis seperti Seta? Petani yang bangun jam 4 pagi di tengah dingin untuk memastikan ada beras di mejamu. Tukang las yang merekatkan baja di jembatan yang kamu lewati setiap hari dengan aman. Atau seorang ibu yang mengorbankan mimpi-mimpinya agar anaknya bisa menjadi sarjana. Tidak ada nama mereka di halaman Wikipedia. Tidak ada yang membangunkan monumen mewah untuk mereka di tengah kota. Namun di era digital, abad ke-21 ini, kita seolah memiliki alergi akut terhadap nasib seperti Seta. Kita mengalami apa yang disebut oleh para psikolog sebagai perpaduan antara main character syndrome, sindrom karakter utama, yang bercampur dengan atazagoraphobia,
yaitu ketakutan ekstrem dan irasional, akan dilupakan, digantikan, atau diabaikan oleh orang lain di sekitarnya. Makanya, kita selalu merasa punya dorongan buat ngepost semua hal di sosmed ya. Makanan mahal yang belum kita makan, tiket konser yang kita tonton, pendapat kita soal isu terbaru yang padahal kita nggak ngerti-ngerti banget. Kalau nggak di-post, rasanya kayak momen itu nggak pernah nyata terjadi. Kita sebenarnya cuma lagi teriak putus asa ke internet. Lihat aku eksis, tolong jangan lupakan aku. Tepat, kita menjadikan feed media sosial sebagai prasasti batu kita sendiri, tempat kita mengukir warisan secara instan. Kita mengemis validasi berupa jumlah likes, angka views, dan followers. Karena algoritma dan sistem hari ini terus-menerus mendikte satu kebohongan besar, bahwa hidupmu baru bernilai jika dunia mengetahuinya, bahwa menjadi NPC atau sekadar karakter latar di belakang layar adalah sebuah kegagalan hidup yang sangat memalukan. Tapi mari kita renungkan kembali pilihan berani Seta. Seta mengorbankan validasi agar kebenaran bisa hidup. Dia membuktikan bahwa impact atau dampak dari keberadaan seorang manusia sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa keras orang-orang di luar sana meneriakkan namanya. Dampakmu ditentukan oleh tindakanmu saat tidak ada satupun kamera yang merekam. Obsesi gila kita untuk selalu diakui seringkali menjadi penjara yang membuat kita berani memalsukan hidup kita sendiri. Persis seperti sang raja yang berbohong memalsukan sejarah hanya demi prasasti batu. Kita memoles wajah dengan filter artifisial, melebih-lebihkan kebahagiaan yang sebenarnya tidak kita rasakan, memalsukan opini agar diterima komunitas, hanya agar eksistensi kita diakui oleh orang-orang di internet, yang bahkan tidak akan peduli jika esok hari kita jatuh sakit dan menangis sendirian. Mungkin kebebasan kemanusiaan yang sesungguhnya baru akan kamu dapatkan, justru saat kamu berani berhenti mengejar pengakuan fana itu. Kebebasan sejati adalah ketika kamu memiliki kedamaian untuk melakukan hal yang benar meski tak dilihat, merawat orang yang kamu cintai dalam diam, menyelesaikan pekerjaanmu dengan jujur, dan bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa sedikit pun merasa peduli apakah dunia tahu siapa namamu atau tidak. Di dunia yang berisik dan memaksa semua orang untuk menjadi pemeran utama, apakah kamu punya keberanian untuk menjadi pahlawan di sebuah cerita yang tidak akan pernah dibaca siapa-siapa?